من كان يرجو لقاء الله فإن أجل الله لآت وهو السميع العليم ومن جاهد فإنما يجاهد لنفسه إن الله لغني عن العالمين. Dikatakan oleh penulis rahimahullah, wa fis sahih an Ibnu Umar radhiyallahu anhuma anin Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala. Dalam as-sahih maksudnya dalam as-sahih di sini yaitu di dalam Sahih Al-Bukhari, karena ini riwayat di Sahih Al-Bukhari. Dan penggunaan kata as-sahih oleh penulis ini kadang yang diinginkan dengannya riwayat Al-Bukhari, kadang yang diinginkan riwayat Muslim saja, kadang yang diinginkan riwayat Bukhari dan Muslim sekaligus. Dan kadang bukan riwayat Bukhari dan Muslim, tapi hadits sahih di luar Sahih Bukhari dan Muslim. Baik, nah itu tidak terlalu bermasalah karena di buku panduan dari setiap hadits yang disebutkan oleh penulis kita sebutkan takhrijnya, dikeluarkan oleh siapa. Baik, kata beliau Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, annahu qala, mathalukum wa mathalu ahli al-kitabaini kamathali rajulin istajara ujara. Permisalan antara kalian dan dua ahlul kitab adalah seperti seorang yang mempekerjakan para pegawai atau para pekerja. Ujara jamak dari ajir, artinya orang yang diberi ujrah, diberi upah. Mau disebut pekerja, pegawai, atau buruh, atau dia bekerja diberi upah. Iya. Faqala, maka orang yang mempekerjakan ini berkata, may ya'malu li min ghudwatin ila nisfin nahar ala qirat. Siapakah yang beramal untukku? Siapakah yang mau bekerja untukku dari pagi sampai tengah hari dengan upah 1 qirat? 1 qirat ini dalam sebagian hadits yang terkait dengan sholat jenazah disebutkan dia seperti gunung yang sangat besar, ya. Walaupun kata qirat itu sendiri ada penggunaan secara bahasa dalam takaran-takaran atau timbangan-timbangan, dan disebutkan di dalam buku-buku bahasa bahwa qirat itu adalah seperdua dari seperenam dirham. Seperdua dari seperenam dirham. Artinya berapa itu? 1/12. Baik. Tapi di sini yang jelas dia qirat. Hanya saja penafsiran itu perlu lebih didetailkan lagi, ya. Karena itu di ta'liq di sini diberikan bahwa di dalam sebuah hadits ukuran tersebut seperti gunung yang sangat besar. Itu ada riwayat yang menjelaskan. Baik, jadi ketika ditawarkan siapa yang bekerja dari pagi sampai pertengahan siang dan upahnya 1 qirat. Dikatakan dalam hadits fa'amilatil yahudu, maka orang-orang Yahudi yang apa? Bekerja. Sebab Yahudi itu lebih dahulu daripada apa? Nasara. Setelah Nasara baru umat Islam.
Thumma qala, kemudian dia berkata lagi, "May ya'malu li min nisfin nahar ila salatil asr ala qirat." Siapakah yang mau bekerja untukku dari tengah hari sampai waktu sholat asar dengan upah 1 qirat. Fa'amilatin nasara, maka orang Nasara yang bekerja. Orang-orang Nasara lah yang bekerja. Thumma qala, kemudian dia berkata lagi, "May ya'malu li minal asri ila an tagiba asy-syams ala qiratain." Iya. Siapa yang mau bekerja untukku dari asar sampai matahari tenggelam dengan upah 2 qirat. Maka dikatakan di sini fa antum hum. Maka kalianlah kaum muslimin yang bekerja. Fa ghadibatil yahud wan nasara. Orang-orang Yahudi dan Nasara marah. Wa qalu, dan mereka berkata, "Malana aktsaru amalan wa aqalla ajran." Ada apa kami bekerja lebih banyak tapi upahnya lebih sedikit? Iya, kan begitu ya? Dari pagi sampai siang, terus siang sampai asar. Ini kan lebih panjang jarak kerjanya. Asar itu sudah pendek waktunya. Iya, kalau pagi misalnya dia bekerja dari pagi, anggaplah kita mulai dari jam 7 ya, sampai jam 12, sudah 5 jam. Dari jam 12 sampai asar, anggaplah asar jam 4, sudah 4 jam. Ini asar sampai maghrib, cuma 2 jam saja. Maka Yahudi dan Nasara marah. Bagaimana? Kita lebih banyak kerjanya, tapi upahnya cuma apa? 1 qirat saja, lebih sedikit upahnya. Ini kerjanya lebih sedikit, cuma 2 jam kerja, tapi upahnya lebih apa? Lebih banyak, dapat 2 qirat. Qala hal naqastukum min haqqikum syai'an? Maka orang tersebut yang mempekerjakan ini bertanya, apakah saya mengurangi hak kalian? Ada hak kalian yang saya kurangi? Kan akadnya begitu kan? Ya, mereka pasti menjawab apa? Qalu la. Mereka berkata tidak ada. Kalau begitu enggak ada yang dizalimi. Sudah sesuai dengan apa? Akad. Ya. Kan begitu. Qala dzalika fadli utihi man asya. Itulah kebaikanku atau keutamaan dariku, saya berikan kepada siapa yang saya kehendaki. Baik. Sini perumpamaan ya. Dalam bentuk perumpamaan. Iya, saya poinkan di dalam hadits ini 4 pembahasan. Pembahasan yang pertama, fadlul islami ala ahlihi wa annahum a'zamu ajran min ghairihim min ashabi al-milal as-sabiqah. Keutamaan Islam di atas lainnya, atau keutamaan Islam terhadap pemeluk agama Islam ini, bahwa mereka pemeluk agama Islam ini itu lebih besar pahalanya daripada selain mereka, dari pemeluk-pemeluk agama sebelumnya. Iya. Yahudi itu agama. Allah utus padanya seorang nabi, diberi kitab. Nasara juga. Tapi setelah Nabi Muhammad SAW diutus, ya, siapa yang tidak mengikuti Nabi Muhammad, maka berarti dia tidak mengikuti agama mereka. Karena di agama mereka, Yahudi dan Nasara, itu sudah disebutkan bahwa akan datang Nabi setelah Nabi mereka. Dan mereka wajib mengimaninya. Karena itu siapa yang merasa berada di atas agamanya tapi tidak ikut Nabi Muhammad, maka dia dianggap sebagai orang yang kafir. Itu telah ditegaskan oleh Nabi SAW. Dan akan datang nanti pembahasannya di sebagian bab yang disebutkan oleh penulis rahimahullah. Baik. Jadi dari keutamaan Islam ini, umat ini sedikit amalannya tapi besar apa? Besar pahalanya.
besar pahalanya. Karena itu di tengah umat ini diberi dari keutamaan-keutamaan, dari berbagai pelipat gandaan pahala. Mereka ada malam Lailatul Qadar, lebih baik daripada apa? 1000 bulan. Mereka ada 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah, yang merupakan hari-hari yang paling baik dari kehidupan dunia. Mereka dilengkapi dengan amalan-amalan hati yang membuat amalan-amalan badan itu menjadi besar dan berlipat ganda. Jadi dari sisi besarnya pahala, umat Islam itu dimudahkan. Kadang diberi amalan sedikit, pahalanya sangat besar. Dan ini termasuk kemudahan dan kenikmatan yang Allah berikan untuk umat ini. Iya. Kemudian pembahasan yang kedua, masyru'iyatu darbil amthali li taqribil afham. Disyariatkan untuk membuat perumpamaan-perumpamaan guna mendekatkan pemahaman. Jadi ini perumpamaan dibawakan oleh Nabi supaya mendekatkan pemahaman, memudahkan untuk mengetahui bahwa umat ini diberi keutamaan oleh Allah Subhanahu wa taala, keutamaan yang sangat besar. Iya. Dan ini perumpamaan yang seperti ini banyak ya. Dan memang perumpamaan itu dibuat supaya kita memahaminya, berakal dengannya. Karena itu dalam Al-Quran dikatakan wa tilkal amthalu nadribuha linnas wa ma ya'qiluha illal alimun. Itulah perumpamaan-perumpamaan yang kami buat untuk manusia. Tidak ada yang bisa memahaminya kecuali orang-orang yang berilmu. Baik. Jadi sini bentuk dari tanya jawab perumpamaan yang mendekatkan pemahaman. Iya. Dan kalimat di akhir hadits qala dzalika fadli utihi man asya. Ini ada kemungkinan masih lanjutan dari perumpamaan yang dibuat oleh Nabi. Dan mungkin saja itu kembali kepada firman Allah bahwa Allah memberikan keutamaannya kepada siapa yang Allah kehendaki. Iya. Tapi kalau dari konteks itu lebih menunjukkan ya kepada masih dalam konteks perumpamaan. Kemudian pembahasan yang ketiga, sa'atu fadlillahi lihadihil ummah. Luasnya keutamaan Allah Subhanahu wa taala untuk umat ini. Iya. Jadi umat ini diberi keluasan di dalam beramal. Berbagai bentuk ketaatan. Dan ini akan dipahami oleh setiap muslim dan muslimah kalau dia pelajari Islam itu dengan benar. Dia pelajari Islam itu dan dia telusuri suluk-beluknya, maka dia akan melihat luasnya keutamaan Allah untuk umat ini. Sampai seorang duduk-duduk saja dia tafakkur, ya, itu terdapat berbagai keutamaan untuknya. Dia bisa membuka untuk dirinya berbagai lahan ibadah dengan menghadirkan dari amalan-amalan hati, keikhlasan, kesyukuran, ridha, dari rasa harapan, rasa takut, rasa mahabbah, rasa cinta. Ini dari hal-hal yang luas sekali keutamaan Allah untuk umat ini. Banyak sekali dari lahan ketaatan untuk mereka. Kemudian pembahasan yang keempat, laisatil ibratu bikathratil amal. Yang menjadi ukuran itu bukan banyaknya amalan. Yang menjadi ukuran bukan banyaknya apa? Amalan.
Iya. Jadi jangan menganggap kalau dia banyak amalan berarti dia lebih banyak pahalanya. Dia lebih besar kedudukannya. Itu belum tentu. Karena yang menjadi ukuran dalam agama ini bukan banyaknya amalan. Nah, ini satu pembahasan saya poinkan di sini akan datang nanti ya. Pembahasan penulis mempertegas ini. Jadi yang menjadi ukuran itu bukan banyaknya amalan. Yang menjadi ukuran dia mencocoki keislaman yang benar. Itu yang menjadi ukuran. Keislaman yang benar itu dengan ikhlas dan mutabah. Iya. Ini akan kita kaji nanti.